Maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Itu namanya Sylvester Matutina. Namanya Joshua MC Nambela. Ada juga paling di sini. Yang dia kemudian di salah satu TV itu, dia menampilkan ini scan ijazah asli. Padahal itu bohong. Dia hanya melakukan rekonstruksi citra, kalau kata Dr. Reswan, atau melakukan modifikasi terhadap filenya Dian Sandi tadi. Andi Aswan mengatakan ini file scan asli. Masuk pasal 35, karena 35 membuat barang yang palsu menjadi asli. Ya, jadi alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi rekan-rekan semua mendengarkan dari RT, ya, dari Dr. Rismon dan juga dari Dr. Tifa, ya, kami bertiga RRT memang nanti akan menyampaikan beberapa hal, ya. Terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dan juga Dr. Respon, dan intinya nanti akan saya sampaikan sebagai berikut. Mohon bagi berikut. Ya, intinya ini. Jadi intinya adalah kita akan menyanggah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Respon. Kenapa kami ini ditersangkakan dengan dua pasal yang sangat berat, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang mana ironisnya saya selaku pembuat pasal itu dulunya itu tersenyum aja. Ini penyidik ini dapat masukan yang sangat tidak jelas. Dapat bisikan-bisikan jahat yang mana ada orang yang hanya membaca Undang-Undang ITE tapi tidak mengerti maknanya. Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya, mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2, dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang, dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya, dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa penyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya. Pasal 35 ada orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Nah ini kan lucu. Kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Respon tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022, ketika Dr. Sigit Sunarta ini sah, dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk menunjukkan yang ditunjukkan hanya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah, ya, itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan, buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencos-mencos kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini. Berarti Dian Sandilah yang sebenarnya kalau Polda Metro Jaya ini jujur dan objektif, dia harus kena. Sesuai dengan laporan Profesor Yusuf Henuk. Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Prof. Yusuf Henuk, tapi tidak digunakan apa-apa. Kan aneh. Ya gitu. Nah yang kedua, pada acara Rakyat Bersuara di salah satu TV, tanggal 19 dan atau 25 November yang lalu,
ada orang lain, namanya Andi Aswan. Mungkin ada di sini orangnya. Ya, Sepertinya ada. ya. Yang kemudian ada orang lagi, namanya Joshua MC Nambela. Ada juga paling di sini. Yang dia kemudian di salah satu TV itu, dia menampilkan ini scan ijazah asli. Padahal itu bohong. Dia hanya melakukan rekonstruksi citra, kalau kata Dr. Respon, atau melakukan modifikasi terhadap filenya Dian Sandi tadi. Jadi jelas ini filenya sama, hanya direkayasa. Jadi orang itu sudah berbuat bohong dengan mengatakan scan ijazah asli. Makanya saya bilang di sini, nanti akan saya mintakan bahwa orang itulah yang harusnya kena pasal 32 dan 35. Dan si Joshua Sinambela yang ternyata dijadikan ahli dalam perkara ini untuk melawan kami itu pun menyatakan bahwa dia file ini yang kemudian diteliti. Itu kan nggak boleh filenya yang rekayasa kemudian diteliti. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa kalau di TV. Dia hanya bilang saya tidak tahu saya. Ya, itulah kata dia. Ya, nah, kemudian apa yang kemudian kami arah? Harusnya Polda Metro Jaya atau UGM berkeberatan dan laporkan dia. Karena UGM yang tadinya punya logo yang sangat bagus, logo Ski 5, itu logo itu buatan Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, dosen ISI, pada awal UGM, kemudian disempurnakan tahun 93, itu dibuat kacau, dibuat dalam bahasa Jawa rusak. Kenapa? Karena logonya itu kemudian ditarik-tarik ke kanan kiri, sehingga dalam bahasa Jawa ini disebut logo UGM menjadi pating pletot. Kenapa pating pletot? Lihat ya, ini ada logo yang asli, yang saya katakan ini bentuknya sudah berbeda, menjadi perot logo UGM. Kan parah sekali logo UGM yang sangat kita banggakan, yang sebentar lagi akan merayakan Dies Natalis ke-76, kemudian dibuat rusak ya dengan file yang miliknya yang ditampilkan oleh si Andi Aswan dan juga Joshua Sinambela. Dan ini berarti sebelumnya sudah sempat disampaikan di layar TV dan kemudian belum saya sampaikan di sini. Berarti ini baru di sini baru pada gelar perkara. Berarti jadi, penambahan ya? Penambahan. Nah, jadi logo itu pun apa yang diunggah oleh Andi Aswan dan Joshua itu pun kita analisis pakai histogram. Ternyata ini sama filenya dengan punyanya Dian Sandi. Berarti ini rekayasa. Orang itu jelas harus kena pasal 32 dan 35. Karena dia membuat seolah-olah ini asli. Andi Aswan mengatakan ini file scan asli. Masuk pasal 35. Karena 35 membuat barang yang palsu menjadi asli. Atau menjadi identik. Atau ada berapa banyak? Nanti ada, lihat aja sebentar ya Pak ya. Kemudian ini setelah saya lakukan analisis ELA, error level analysis. Ya, panjang. Kemudian, nah, oke, saya persingkat. Kemudian kalau teman-teman tahu, ijazah UGM asli itu kayak apa? Kayak gini nih. Ini ijazah yang benar tahun 85. Kehutanan UGM. Berarti ijazah yang tahunnya sama dengan kelulusan Joko Widodo. Bahkan ini sebulan sebelumnya. Beberapa bulan. Jadi artinya ijazah ini sudah sempurna. Ada watermark. Jelas betul nih watermarknya. Gak harus dicari-cari. Sekarang di YouTuber Ceboker Nusantara itu ada orang yang sok ahli. Ini dicari-cari kotoran kayak gitu kok dibilang watermark. Ada juga embossnya nih, jelas betul nih embossnya kelihatan. Jadi yang asli itu ada lintasan stempelnya kelihatan tuh, lintasan stempelnya kelihatan tuh. Nggak usah dijelas-jelaskan aja, lintasan stempelnya kelihatan. Ada watermark, ada logo yang simetris. Ya, ini kan logonya simetris nih, indah nih logo UGM. Nah, jadi artinya apa yang kami sampaikan nanti di dalam itu adalah menegaskan kembali bahwa ya kalau ini dianalisa dengan luminant gradient, logo yang ijazah yang dikatakan asli oleh Dian Sandi, dikatakan asli oleh Andi Aswan, oleh Joshua Sinambela itu adalah tidak benar. Itu adalah palsu. Jadi artinya sekali lagi, kami menegaskan dengan perbandingan yang dulu pernah juga kami ingatkan, karena ini dulu kami tampilkan di Mabes Polri, perbandingan ijazahnya Jokowi dengan 3 ijazah sebanding lainnya. Ijazahnya Jokowi itu jelas-jelas betul, dia tidak identik. Ya, A-nya waktu itu saya katakan A-nya mencotot. Ya, ini A-nya keluar nih, A-nya mencotot ini. Dengan ijazah nomor 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih. Kesimpulannya ya, sebelum kita juga mengatakan sekali lagi, saya Dr. Tifa, Dr. Rismon itu pegang primary evidence. Waktu itu tanggal 15 April 2025 di kampus UGM. Kami memegang skripsi. Dan demi Tuhan, demi Allah, dalam skripsi itu tidak ada lembar pengujiannya. Jadi kalau tiba-tiba ada lawyer mengatakan ada lembar pengujiannya di luar. Jatuh. Mana ada skripsi lembar pengujiannya di luar? Jatuh. Tidak ada. Itu berarti lembar pengujiannya palsu. Tidak ada. Bahkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pun waktu di dalam ini namanya masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro.
Benar itu, karena itu November 85. Profesor Ahmad Smito itu baru dikukuhkan jadi guru besar itu adalah Maret 86. Nggak mungkin 85 sudah disebut profesor. Nah, jadi kami menempelkan nanti ada beberapa kesimpulan. Antara lain apa? Kami sama sekali tidak layak disebut kami merekayasa, mengubah, dan lain sebagainya di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Justru ada orang-orang yang seharusnya kena. Siapa dia? Yaitulah Dian Sandi. Dialah Andi Aswan. Dialah Joshua Sinambela. Dan orang-orang lain, para termul-termul itu yang kemudian malah membuat ini direkayasa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tanah Mas, terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Itu namanya Sylvester Matutina. Ya, gitu. Jadi insya Allah itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.